Mutu pendidikan dan kompetensi guru di Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur, Muhammad Irfan di kediamannya, Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021, bahwa mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan akibat fasilitas internet di NTT belum merata. Sedangkan terkait dengan kompetensi guru di NTT masih sangat jauh dari harapan, dengan rata-rata nilai kompetensi guru baru mencapai nilai 50, sedangkan nilai rata-rata kompetensi guru nasional 80. Untuk mencapai hal tersebut, Muhammad Irfan berharap agar dukungan dana dari setiap kabupaten dan kota untuk meningkatkan kompetensi guru di daerah. Namun dirinya mengatakan bahwa hal tersebut harus didukung dengan APBD yang memadai. Untuk mengetahui lebih jauh tentang mutu pendidikan dan kompetensi guru di NTT, ikuti perbincangan channel News Daring bersama Kepala LPMP NTT di sini. Terima kasih. SKB 4 Menteri telah dikeluarkan untuk mengatur proses belajar mengajar, kemudian di masa pandemi COVID. Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor, sudah menegaskan kepada kita semua bahwa Nusa Tenggara Timur mulai pada bulan Mei 100% tatap muka, karena memang daerah kita pada bulan Mei yang lalu itu bisa kita katakan kondusif, karena zona merah tidak, zona oranye tidak. Nah, pembelajaran tatap muka pada bulan Mei sampai Juni Nusa Tenggara Timur itu berdasarkan data Dapodik yang sampai ke kementerian itu sudah 90%. Ya, kenapa tatap muka itu harus dilakukan di Nusa Tenggara Timur? Yang pertama karena kondisi COVID juga tidak setinggi daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita dipaksa untuk pembelajaran tatap muka. Ya, karena hanya itu yang bisa meningkatkan dan bisa proses belajar mengajar dilakukan di Nusa Tenggara Timur. Mengingat keterbatasan sarana prasarana IT, kemudian jaring internet yang tidak semua daerah bisa terjangkau. Pada awal Juli di beberapa daerah, terutama Jawa Bali, itu COVID meningkat. Nah, sehingga kembali ke proses belajar mengajar melalui daring dengan PTM terbatas. Nah, pelaksanaan PTM terbatas ini dilakukan oleh teman-teman di satuan pendidikan tidak lama, paling 1 sampai 3 jam. Mereka melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, Kementerian sendiri di saat sekarang ini menunda PTM terbatas untuk wilayah-wilayah yang memang tidak memungkinkan. Nah, akhir-akhir ini juga Nusa Tenggara Timur mengambil sikap seperti itu. Jadi kehati-hatian itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di saat COVID sedang naik-naiknya seperti sekarang ini. Jadi kita lihat bahwa situasi ini juga belum ditindaklanjuti oleh dinas-dinas yang ada. Kemarin saya mencoba mewawancarai beberapa sekolah. Artinya terkait dengan tatap muka terbatas ini mereka belum mendapat instruksi lanjutan. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, mereka juga khawatir dengan adanya instruksi. Tapi ini akan berpengaruh kepada kita punya kualitas pendidikan di NTT. Karena sudah 1 tahun ini berjalan, kita tahu bahwa pendidikan NTT ini saya menemukan banyak siswa yang dikasih tugas dia santai-santai, baru dia kerjakan. Nah, dan terus dimanja. Ini yang siswa COVID sekarang. Nah, tanggapan Bapak terhadap ini? Kita memaklumi bahwa pembelajaran secara daring itu tidak maksimal dilakukan oleh kita semua. Nah, terutama belum terlibat secara langsung orang tua terhadap pembelajaran anak di rumah. Nah, lebih-lebih lagi karena sarana prasarana kita memang masih terbatas untuk pembelajaran daring. Dan beberapa daerah kita di Sumba
bahkan hampir di seluruh kabupaten di Sumba ya. Di Sumba itu memang jaringan internet kita itu susah. Nah, oleh Kemenfo baru-baru ini sudah melakukan penambahan BTS di sana untuk menunjang jaringan internet, kemudian bisa terlaksananya pembelajaran secara daring di Sumba. Nah, kita harus memaklumi bahwa kita tidak bisa mengukur keberhasilan pendidikan itu di saat pandemi COVID dan sebelum pandemi COVID. Nah, tentu ukurannya berbeda. Nah, yang kita tekankan sekarang ini adalah bagaimana anak-anak kita tidak kehilangan pengetahuan, tidak kehilangan pendidikan, tidak, kalau bahasa orang sekarang itu tidak lost education. Dalam pembelajaran itu diusahakan ada belajarnya supaya mereka tidak menganggap bahwa mereka ini nganggur, mereka ini tidak bersekolah, itu yang kita hindari. Nah, terus kualitas guru kita juga banyak ya, saat ini juga kami temukan banyak sekolah yang masih menerima guru-guru honor yang belum terakreditasi. Nah, ini juga berpengaruh kepada mutu pendidikan kita di NTT. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, sampai dengan di data Bapak, berapa sih persen guru-guru kita ini yang belum memiliki akreditasi dan masih honor? Ya, guru swasta kita itu termasuk yang paling banyak ya dibanding guru negeri. Malahan jumlah mereka itu jauh lebih banyak dari sekolah negeri. Ya, kenapa itu terjadi? Karena memang kita pada posisi kekurangan guru. Sebenarnya kita tidak kurang, tapi pemerataan guru yang mengajar di daerah-daerah terbelakang, daerah-daerah terpencil itu memang belum terjangkau oleh kita. Nah, sehingga guru-guru honor itu sekarang ini semakin banyak. Kemudian kalau dilihat dari kompetensi guru-guru kita itu memang masih rendah, jauh ya, masih rendah tingkat kompetensinya. Pada saat uji kompetensi 2-3 tahun yang lalu itu memang kita masih pada nilai 50 rata-rata kompetensi guru kita. Yang kita harapkan secara nasional itu 80. Memang masih ada beberapa usaha untuk peningkatan kompetensi. Nah, dalam hal peningkatan kompetensi guru-guru kita inginnya bahwa ada keterlibatan pemerintah daerah untuk peningkatan kompetensi melalui pembiayaan pendidikan dan pelatihan, apapun dilakukan oleh daerah melalui anggaran APBD. Tetapi itu juga kita tidak bisa berharap banyak karena memang APBD di setiap kabupaten kota kita itu masih terbatas. Nah, terus kalau dengan melihat situasi gini, dari LPMP sendiri sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di NTT, langkah apa yang akan dilakukan supaya guru-guru kita tuh bisa kompetensinya naik lagi? Ya, minimal dia naik 60-70 lah, supaya kelihatan tidak ada seperti bumi dengan langit. Ya, kita tetap melakukan usaha peningkatan kompetensi guru melalui KKG, melalui MGMP. Kemudian ada anggaran dari kementerian yang mensupport KKG MGMP ya, sebelum masa pandemi COVID. Jadi mereka itu dibiayai pada saat mereka melaksanakan KKG dan MGMP untuk guru-guru mata pelajaran. Bahkan kelompok kerja kepala sekolah juga didorong untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan kompetensi dan proses belajar mengajar. Untuk kompetensi guru sendiri kita tidak bisa oleh LPMP sendiri, tetapi memang kita harus semua bersama-sama. LPMP hanya dalam 1 tahun itu bisa mengkawal guru-guru kita itu tidak begitu banyak. Ya paling 300 atau 400 yang akan kita latih dalam 1 tahun. Dari total guru kita di NTT dari berapa total banyak? Guru kita itu 90.000 ya. Yang terbanyak itu kan 40.000 lebih itu guru komite, guru swasta. Ya. Tentu jaminan mutu pendidikan itu juga terkait dengan jaminan hidup mereka. Nah, mereka ini honor dari komite dengan ada yang kadang saya menemukan di lapangan ada yang cuma 50.000 per bulan, ada yang 100.000 dan ada bahkan ya mengabdi gratis artinya. Nah, LPMP sendiri melihat situasi begini, ini terganggu dengan mutunya juga. Gimana mendorong hal ini kepada kementerian sendiri?
Ya, terima kasih. Jadi sekarang ini kan kita sedang melakukan pendaftaran ya bagi guru-guru kita, guru-guru honor yang melewati batas usia untuk CPNS itu melalui P3K. Ya malahan 2 juta sekarang. Diharapkan bahwa 2 juta guru itu bisa di P3K-kan oleh kementerian. 2 juta ini untuk NTT? 2 juta untuk se-Indonesia. Oh, untuk se-Indonesia. Ya, kita lihat seberapapun jumlah guru kita yang memenuhi syarat itu diikutkan semua dalam seleksi P3K. Nah ini tujuannya yang pertama adalah dengan P3K maka kesejahteraan mereka terjamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau selama ini gajinya itu 50.000 sampai 200.000, tetapi untuk P3K-nya itu gajinya itu standar golongan 3A 1 tahun. Ya 2 juta lebih per bulan, ya per bulan. Kemudian itu seluruhnya anggaran dari kementerian, dari pusat untuk pembiayaannya, untuk penggajiannya. Nah, jadi saat sekarang ini ya kita harapkan bahwa guru-guru kita yang mengajar di sekolah yang posisinya mereka itu adalah guru honor yang sudah berpuluh-puluh tahun ya saat sekarang ini untuk mengikuti seleksi P3K. Ya. Pesan Bapak terakhir kepada para guru dan murid. Ya, yang pertama bahwa di masa pandemi COVID kita tetap melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Usahakan bahwa anak-anak kita itu tidak kehilangan pembelajaran. Usahakan bahwa anak-anak kita itu tidak terkesan bahwa sekarang ini mereka pengangguran karena tidak belajar tatap muka. Nah, kalaupun memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, ya kita harus berani untuk melakukan itu dengan catatan bahwa seluruh protokol kesehatan, seluruh sarana prasarana kesehatan yang menjamin bahwa mereka itu tidak terkena COVID-19 itu harus dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan kita di Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu. Sama.